Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab 3, kecepatan dan debit. Namun untuk hari ini kita akan belajar tentang menghitung kecepatan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu menghitung berapa kecepatan mobil yang kamu tumpangi? Atau pernahkah kamu menebak-nebak berapa kecepatan mobil seorang pembalap yang bertanding itu berapa ya? Kita dapat menghitung kecepatan sebuah mobil tanpa harus melihat speedometer loh. Bagaimana caranya? Sebelumnya, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Atau kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu yang bisa dirumuskan juga dengan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Atau secara simbol dapat dituliskan V sama dengan S per T. Dengan keterangan V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kita langsung lihat contoh. Sebuah bus berjalan dari kota Sangatta ke kota Bontang. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan bus itu? Agar lebih mudah memahami soal cerita, mari kita kelompokkan menjadi 3 kesimpulan. Yang pertama, diketahui jarak antara kota Sangatta ke kota Bontang adalah 140 km dan waktu tempuhnya 2 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan bus tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu rumus dari kecepatan. Kemudian kita masukkan nilainya. V sama dengan 140 km per 2 jam. Setelah itu, kita hitung hasil baginya, boleh dengan cara pembagian rumah. Masih ingat kan dengan cara pembagian rumah? Jadi, 140 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 70 km per jam. Jadi, kecepatan bus itu adalah 70 km per jam. Sekarang kita belajar menghitung jarak tempuh. Jarak tempuh adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Rumus mencari jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Biasa juga ditulis dengan S sama dengan V dikali T. Dengan keterangan S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Kita langsung ke contoh ya, bagaimana menggunakan rumus mencari jarak. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam.
Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Yang pertama, diketahui kecepatan sama dengan 60 km per jam dan waktu yang diperlukan selama 2 jam. Yang ditanyakan, jarak yang ditempuh ayah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Terlebih dahulu, kita tulis rumus dari mencari jarak. Kemudian, kita masukkan nilainya. S sama dengan 60 km per jam dikali 2 jam. Nah, kita menggunakan sistem coret yang dimana jam dan jam kita coret dalam artian berarti jamnya ini tidak kita gunakan lagi. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 120 km. Sekarang kita belajar menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus waktu sama dengan jarak per kecepatan. Atau secara simbol dapat dituliskan T sama dengan S per V. Dengan keterangan T adalah waktu, S adalah jarak, dan V adalah kecepatan. Kita langsung ke contoh ya, bagaimana menggunakan rumus mencari waktu tempuh. Contoh yang pertama, Ahmad berangkat ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Ahmad dari sekolah 5 km. Berapa lama Ahmad sampai di sekolah? Pertama, diketahui kecepatan sama dengan 20 km per jam dan jarak dari rumah Ahmad ke sekolah adalah 5 km. Dan yang ditanyakan, lama Ahmad sampai di sekolah. Bagaimana cara penyelesaiannya? Terlebih dahulu, kita tulis rumus dari mencari waktu tempuh. Kemudian, kita masukkan nilainya. T sama dengan 5 km per 20 km per jam. Dalam pembagian dapat kita menggunakan sistem coret. Maka kilometer ini kita coret. Kilometer dan kilometer. Artinya kilometer dibagi dengan kilometer. Nah, 5 per 20 dapat kita sederhanakan dengan masing-masing kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Maka kita peroleh 1 per 4 jam. Jadi lama Ahmad sampai di sekolah adalah 1 per 4 jam. Contoh yang kedua. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12.00, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Terlebih dahulu kita tulis apa yang diketahui. Jarak
sama dengan 150 km. Dan kecepatannya adalah 50 km per jam. Yang dimana tiba di kota B pukul 12.00. Dan yang ditanyakan adalah kapan mobil tersebut berangkat. Langkah selanjutnya, untuk penyelesaiannya, kita tulis rumus dari mencari waktu tempuh. Kemudian, kita masukkan nilainya. T sama dengan 150 km per 50 km per jam. Kemudian, kilometernya kita coret. Kemudian kita bagi. 150 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 3 jam. Jadi waktu yang kita dapatkan adalah 3 jam. Artinya mobil tersebut berangkat dari kota A ke kota B selama 3 jam. Dan tadi sudah diketahui bahwa tiba di kota B pukul 12.00. Maka untuk mencari kapan mobil tersebut berangkat, tinggal kita kurangkan 12.00 dikurang pukul 3.00. Waktu 3 jam ditulis dengan pukul 3.00 untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. 12.00 dikurang dengan pukul 3.00 hasilnya adalah 9.00. Jadi pada pukul 9.00 mobil berangkat dari rumah. Dapat kita buktikan ketika mobil tersebut berangkat pukul 9, kemudian selama perjalanan adalah waktunya 3 jam. Tinggal kita tambahkan. Pukul 9 kita tambah dengan 3 jam. Maka akan menghasilkan pukul 12.00. Jadi pada pukul 9.00 mobil berangkat dari rumah. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan untuk rumus mencari kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sedangkan untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari waktu rumusnya adalah jarak per kecepatan. Yang dimana keterangannya S sama dengan jarak, dan T adalah waktu, dan V adalah kecepatan. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari materi kecepatan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat anak-anak pahami dan semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.